Davin mengabaikan pandangan orang-orang yang ia lewati, yang menatapnya dengan tatapan penuh rasa penasaran dan mata berseri-seri. Mungkin karena seikat bunga tulip dalam genggamannya membuat mereka penasaran siapa wanita yang akan jadi pemilik bunga tersebut. Davin masuk ke sebuah ruangan khusus, berbeda dengan ruang perawatan biasa. Atmosfer di ruangan ini terasa lebih ceria dan hangat dengan cat dinding yang berwarna campuran antara ungu pastel dan biru pastel. "Permisi, maaf saya mau bertemu Jingga," ucap Davin pada perawat yang berjaga. Wanita berambut hitam legam itu menatap Davin dengan ramah. "Baik Pak, mohon Bapak menunggu sebentar ya." "Baik." Davin menghampiri ruang tunggu dan duduk di sofa yang melingkar, lalu menaruh bunga tulip warna putih itu di atas meja. Jantungnya berdegup kencang. Kalau ia tidak salah ingat, jantungnya berpacu sekencang ini hanya saat ia berhadapan dengan Jingga. Ia sudah pernah jatuh cinta pada wanita lain sebelumnya, tapi debarannya tak sampai sekencang ini. Jingga sudah dirawat di rumah sakit jiwa sejak kemarin siang. Setelah Dr. Richard dan Davin membujuknya, awalnya Jingga tidak mau karena ia tidak ingin berpisah dengan Oliver meski hanya sementara. Namun Dr. Richard berhasil meyakinkannya hanya dengan kalimat, "Bu Jingga, saya mengerti Anda sangat menyayangi putra Anda, tapi sama seperti sakit fisik saat yang sakit adalah jiwa. Anda juga perlu menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri terlebih dulu. Kesembuhan Anda akan menjadi kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi Oliver di masa depan, karena seorang anak membutuhkan ibu yang tenang." Davin masih ingat jelas semua kata-kata itu yang terdengar begitu menenangkan, berbeda dengan dirinya yang dulu sering berkata kasar dan kejam pada Jingga, yang membuat luka masa lalu Jingga semakin terpicu. Davin menghela nafas berat. Dadanya nyeri karena rasa sesal yang tiada ujung. "Terima kasih sudah menunggu Pak." Perawat yang tadi Davin temui kini berdiri di sampingnya. Davin melihat ke arah belakang wanita itu, tapi ia tidak menemukan Jingga. "Bagaimana? Di mana istri saya?" Wanita itu tersenyum penuh penyesalan. "Mohon maaf Pak, saya sudah menemui Bu Jingga, tapi beliau menolak bertemu Anda." Mendengarnya, Davin tercenung. Pengunjung maupun keluarga tidak bisa masuk ke ruang perawatan, dan ketika Jingga menolaknya, itu artinya Davin terpaksa harus menelan kekecewaannya seorang diri. "Baiklah, tidak apa-apa," ucap Davin. Dengan helaan nafas berat, ia memandang bunga tulip itu sejenak, lalu ia berdiri dan menatap sang perawat. "Kalau begitu, boleh saya titip bunga ini untuk istri saya?" "Tentu Pak, nanti saya sampaikan ke Bu Jingga." "Terima kasih." Davin menyerahkan bunga itu pada perawat tersebut. Ia keluar dari rumah sakit dengan perasaan hampa. Harapan yang sempat ia bangun untuk menumpahkan rindu pada Jingga akhirnya sia-sia. Davin terpaksa menahan rasa rindunya lebih lama lagi. Ia memang pantas mendapat hukuman atas apa yang selama ini telah ia lakukan pada Jingga. Masuk ke dalam mobil, Davin menekuni aplikasi kalender di ponselnya. Dokter memperkirakan lamanya Jingga dirawat sekitar 14 hari, dan sekarang sudah memasuki awal Januari. Itu artinya waktu yang dimiliki Davin untuk memperbaiki hubungannya dengan Jingga tersisa 1 bulan. Di akhir bulan nanti ia harus mencegah kematian Jingga. Saat mobil Davin sudah melaju, ponselnya berdering. Telepon dari Vincent. "Ada apa?" tanya Davin tanpa basa-basi setelah memasang headset di telinga kiri. "Pak Davin, polisi kembali menemui saya di kantor. Mereka bersikukuh ingin meminta keterangan dari Bu Jingga," cengkeraman Davin. Pada kemudi menguat. "Aku tetap tidak mengizinkan mereka menemui Jingga," tegasnya, "dan pastikan mereka tidak tahu Jingga dirawat di rumah sakit jiwa. Aku akan menemukan cara lain untuk membebaskannya." Setelah panggilannya berakhir, Davin memukul kemudi dengan tangan yang dikepalkan. Sampai saat ini, bukti yang ia miliki belum kuat untuk membuktikan Jingga tidak bersalah. Hampir semua orang yang melihat kejadian malam
pada malam itu bersaksi bahwa Jingga memang mendorong Chelsea. Semua kesaksian mereka menyudutkan Jingga. Davin lantas membelokkan kendaraannya ke sebuah supermarket. Ia memasuki minimarket tersebut dan sempat kebingungan mencari letak rak popok bayi dan susu formula. Dan setelah ia berputar-putar cukup lama, ia akhirnya menemukannya. Namun saat itu juga Davin kembali dihadapkan dengan kebingungan yang lain. Sebenarnya mana yang harus aku pilih? Desisnya pada diri sendiri. Saat melihat begitu banyak jenis popok di hadapannya, Davin hampir menyerah, tapi wajah Oliver yang sedang menangis seketika terbayang di benaknya. Akhirnya ia menelpon Arum dan memintanya mengirimkan foto popok dan susu formula yang ada di rumah. Beberapa menit kemudian, Davin tersenyum bangga saat ia keluar dari supermarket dengan kedua tangan penuh barang belanjaan. Davin, seruan seorang wanita yang memanggil namanya membuat Davin seketika menghentikan langkah. Ia menoleh ke belakang dan mendapati seorang wanita berpakaian minim sedang tersenyum cerah menghampirinya. Mata Davin terpicing. "Nancy, sedang apa kamu di sini?" "Kopi." Ia menunjukkan cup kopi dalam genggamannya lalu menunjuk ke arah gerai coffee shop di dekat pintu masuk supermarket itu. "Wah, kamu belanja popok dan susu bayi. Aku nggak salah lihat kan?" Seruan ceria Nancy membuat orang-orang di sekitar menatap heran ke arah mereka. Davin mengembuskan nafas kasar. "Aku punya anak, tentu saja aku harus terbiasa dengan hal-hal seperti ini." Nancy terkikik seraya mengamati penampilan Davin. "Mantan kekasihku sekarang sudah jadi bapak-bapak idaman. Kalau kamu duda, aku pasti jatuh cinta lagi padamu." Mendengar ucapan Nancy yang tidak tahu malu itu, Davin berdecak lidah. "Berhenti memanggilku mantan kekasih. Kita sudah lama berakhir dan lupakan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Hei, walaupun sudah belasan tahun, kamu tetap mantan kekasihku." Mata Nancy mengerling nakal. "Kabari aku kalau statusmu sudah duda. Aku dengan senang hati mau menjadi ibu sambung anakmu." Ia kembali tertawa tanpa merasa canggung sedikit pun. "Dan dengarkan ucapanku baik-baik. Aku tidak akan pernah jadi duda," tegas Davin, tapi sama sekali tak membuat Nancy tersinggung. "Aku sedang terburu-buru, permisi." "Dev, tunggu." Davin tidak menghiraukan, ia terus melangkah menuju parkiran. "Hei, ada yang mau aku bicarakan sama kamu tentang istrimu." Seketika Davin berhenti melangkah. Ia memutar badan dan menatap Nancy yang tergopoh-gopoh menyusul dengan high heelsnya. "Istriku? Apa yang ingin kamu bicarakan tentang dia?" tanya Davin ingin tahu. "Aku baru pulang dari Singapura hari ini, dan beberapa hari ke belakang aku disibukkan merawat ibuku yang dirawat di sana." Nancy mengatur nafas dan mengibaskan rambutnya ke belakang. "Lalu, jadi aku baru tahu tentang kabar Jingga yang dilaporkan ke polisi atas insiden yang terjadi saat pesta malam itu. Hari ini setelah aku melihat acara infotainment." Davin mengembuskan nafas kasar. "Kalau ingin membahas tentang itu, aku tidak punya waktu aku punya bukti." Setelah Nancy membuat ucapan Davin berhenti, kening Davin berkerut. "Apa? Aku punya bukti yang bisa membebaskan Jingga dari tuduhan itu." Nancy mengeluarkan ponsel dari dalam tas dan dengan tangan yang terbebas ia mengotak-atik benda tipis itu sejenak, lalu menyerahkannya pada Davin yang tampak penasaran. "Tonton ini," ucap Nancy. "Malam itu aku lagi mau bikin video buat konten, tapi nggak sengaja lihat Jingga sama Chelsea lagi ngobrol. Karena tertarik sama apa yang mereka bahas, makanya aku merekam mereka secara diam-diam." Davin mendengarkan ucapan Nancy sejenak. Sebelum kemudian ia mengarahkan pandangannya pada sebuah rekaman video di ponsel Nancy. Punggung Davin seketika menegang kala melihat bahwa itu adalah rekaman percakapan Jingga dan Chelsea di tangga malam itu. Video ini diambil dari arah samping dengan resolusi tinggi.
Aku nggak melihat bagian ini di video yang mereka jadikan bukti, gumam Davin pada diri sendiri. Rekaman video yang dimiliki teman Chelsea hanya dimulai dari beberapa detik sebelum Chelsea terjatuh, itu pun dari arah bawah. Davin memutar video tersebut dengan jantung berdebar-debar dan membesarkan volumenya. Saat itu aku belum selesai bicara karena aku pikir kamu belum siap mendengar semuanya. Suara Chelsea terdengar cukup jelas di video ini. Apa maksudmu? Davin gak menyukai kamu, Jingga. Perhatian yang Davin berikan padamu beberapa bulan belakangan ini gak lebih dari rasa kasihan. Dia kasihan pada nasibmu yang menyedihkan. Aku sudah mengenal Davin lebih dari 10 tahun dan aku lebih tahu dia daripada kamu, Jingga. Satu hal yang harus kamu tahu, Davin itu orang yang bisa memberikan perhatian pada wanita yang gak dia sukai dan bersikap seolah-olah Davin menyukainya adalah hal yang sangat mudah dia lakukan. Apalagi saat kami remaja, dia bisa memberikan perhatiannya pada lebih dari satu wanita. Jadi aku ingatkan sekali lagi, jangan berharap lebih pada Davin dan jangan membuat dia kesulitan karena harus memperhatikanmu, Jingga. Dia punya kehidupannya sendiri, jangan mengekangnya. Pada Davin terasa bergemuruh hebat mendengar semua kata-kata yang dilontarkan Chelsea tersebut. Lalu Davin melihat Chelsea nyaris jatuh, tangan Jingga terulur. Dan setelahnya Chelsea benar-benar terjatuh berguling-guling. Seketika Davin tercenung. Ternyata Jingga memang benar-benar tidak bersalah. Tangannya tidak sampai menyentuh bau Chelsea. Dan video yang menguatkan dugaannya itu membuat dada Davin diserang rasa nyeri. Ia menyesal, sungguh menyesal karena sempat mengabaikan Jingga dan membiarkan istrinya itu berjuang sendirian menghadapi orang-orang yang menudingkan telunjuk ke arahnya. Setelah aku merekam kejadian ini, papiku tiba-tiba telepon dan ngasih tahu kalau mami kolaps dan dilarikan ke UGD, ujar Nancy seraya mengambil kembali ponselnya. Aku kira kejadian malam itu nggak bakal merugikan Jingga, tapi ternyata aku nggak menyangka masalahnya berakibat fatal seperti ini. Maafkan aku karena terlambat memberitahumu. Davin keluar dari kebekuannya. Ia tidak mengatakan apa-apa selain mengusap wajah dengan gusar. Sorot matanya tampak kacau. Berapa nomor handphone kamu, Dev? Aku kirim videonya ke nomormu sekarang. Chelsea tersenyum seraya menyisir rambutnya di depan cermin, lalu menatap pergelangan tangan dan kaki kirinya yang masih dibebat. Ia menghela nafas panjang, lantas menaruh sisir di meja dan berdiri dari kursi yang ia duduki. Dengan santai, ia berjalan menuju lemari dan memilih-milih perhiasan untuk ia kenakan malam ini. Hatinya terasa berbunga-bunga. Setelah mengenakan kalung dan anting panjang, ia duduk di kursi roda dan keluar dari kamar. Sayang, mau kemana? Tanya Nita yang sedang duduk di ruang tamu membaca majalah. Chelsea tersenyum cerah. Aku mau tunggu Davin di depan, Ma. Dia mau datang ke sini. Chelsea mengangguk dengan penuh semangat. Jantungnya berdebar kencang. Tadi dia telepon. Katanya mau menemui aku. Sepertinya dia menyesal karena waktu itu dia nggak jadi menemani aku ke teater. Iya, Mama rasa juga begitu. Nita tersenyum lembut dan mendorong kursi roda yang diduduki putri semata wayangnya menuju beranda rumah. Pantas saja kamu terlihat senang banget. Ternyata Davin mau datang toh. Pipi Chelsea bersemu merah. Pandangannya kembali tertuju pada tangan dan kakinya. Tidak ada yang patah, hanya cedera ringan yang tidak serius. Namun tentu saja orang-orang tidak tahu akan hal itu selain dirinya dan dokter yang menanganinya. Chelsea menunggu Davin di beranda sendirian. Jantungnya berpacu cepat. Saat-saat pertemuannya dengan Davin selalu menjadi momen yang sangat mendebarkan dan menyenangkan. Tak lama mobil putih Davin memasuki gerbang. Chelsea tersenyum lebar dan melajukan kursi rodanya untuk menyambut Davin yang baru saja keluar dari mobil itu. Dev, serunya ceria.
Selamat siang, aku kaget waktu kamu bilang mau kesini karena beberapa bulan ke belakang kamu jarang main ke rumahku, ujar Chelsea dengan bibir sedikit merengut pura-pura merajuk. Davin berdiri di hadapan Chelsea dengan ekspresi dan tatapan yang sama-sama terlihat datar. Iya, selamat siang. Bulu kuduk Chelsea meremang saat mendengar suara Davin yang dingin. Senyuman Chelsea seketika memudar kala melihat ekspresi pria itu yang tak ada ramah-ramahnya sedikit pun. Ayo masuk. Kamu sudah makan siang? Chelsea kembali tersenyum ceria. Kalau belum, ayo kita makan siang bersama. Aku sudah. Kenapa kamu mengatakannya? Sela David masih dengan suara dinginnya. Kening Chelsea berkerut. Mengatakan apa? Memintamu makan siang bersama atau mengatakan omong kosong pada jingga malam itu? Sela David lagi yang berhasil membuat Chelsea tak bisa menahan keterkejutannya. Apa yang kamu bicarakan, Dev? Ia menggeleng cepat. Aku nggak bilang apa-apa ke Jingga selain yang aku sampaikan padamu waktu itu. Kenapa saat itu kamu berkata seolah-olah kamu yang paling tahu perasaanku? Rahang Davin berkedut. Sorot matanya menyiratkan kemarahan yang tak terbendung. Apa begini sikapmu padaku sebagai seorang teman? Teman? Chelsea terdiam sesaat. Ia menatap Davin dengan sedih. Aku sama sekali nggak mengerti apa maksudmu, Dev. Tolong jelaskan supaya aku mengerti. Tanpa banyak kata, Davin mengeluarkan ponsel dan menunjukkan video yang ia dapatkan dari Nancy di hadapan Chelsea. Seketika itu juga mata Chelsea terbelalak. Kedua tangannya mengepal saat ucapannya di video tersebut terdengar sangat jelas. Lutut Chelsea bergetar. Ia merasa dunia di sekelilingnya tiba-tiba runtuh. Matanya menatap layar ponsel dengan kebingungan dan ketakutan. Dari mana Davin mendapatkan rekaman ini? Lalu siapa yang malam itu berani merekam mereka? Padahal semua orang yang melihat kejadian itu sudah Chelsea kendalikan. Ini nggak mungkin, bisik Chelsea dengan suara gemetar, mencoba menolak kenyataan yang terpampang di depan matanya. Davin tetap diam, membiarkan menyerap setiap kata yang terdengar dalam rekaman video tersebut. Dev, lidah Chelsea mendadak keluh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Davin akan mengetahui kebohongan yang ia ceritakan pada Jingga malam itu. Kamu berbohong padaku, ujar David dengan suara rendah yang penuh dengan kekecewaan. Gigi-giginya bergemeretak. Kamu berbohong padaku dan pada Jingga. Aku nggak bermaksud, bisik Chelsea, tetapi kata-katanya terputus saat Davin mengangkat satu tangannya menghentikan kata-katanya. Aku nggak mau mendengar penjelasan apapun darimu. Semuanya sudah jelas dalam video ini. Jingga nggak bersalah dan kamu sudah membuat hatinya terluka dengan kata-katamu yang penuh kebohongan itu. Rahang Davin mengeras dan tangannya mengepal setelah ia memasukkan kembali ponsel ke saku. Padahal aku sudah mencoba percaya padamu, tapi ternyata kepercayaanku sia-sia. Aku kecewa padamu, Chelsea. Chelsea terhenyak, wajahnya dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Ia mengenal Davin, dan jika pria itu marah padanya, maka habis sudah dirinya. Davin memutar tubuhnya dan meninggalkan Chelsea begitu saja. Chelsea mengepalkan tangan. Dengan lantang ia berseru, aku sama sekali nggak berbohong. Kamu memang nggak menyukai wanita itu. Kamu hanya memanfaatkan dia demi harta warisan kakekmu. Aku cuma mengatakan yang sesungguhnya supaya Jingga nggak berharap lebih padamu. Langkah kaki David seketika terhenti dan ia kembali memutar badannya menatap Chelsea. Tatapannya dingin saat berkata, kamu salah, Chelsea. Semua yang kamu katakan pada Jingga itu tidak benar. Ia mengepalkan tangan. Aku mencintainya. Pengakuan Davin membuat dunia Chelsea seketika runtuh. Ia tahu Davin tak pernah mengobrol kata cinta meskipun pada kekasihnya di masa lalu, dan saat ini pria itu mengatakannya dengan terang-terangan. Itu artinya cinta Davin tidak main-main. Chelsea mengepalkan tangan. Sekujur tubuhnya seolah kehilangan tenaga saat Davin benar-benar pergi meninggalkannya.